Gua mau handheld maksud gua. Terus ini aja Bapak. Ingat kawan-kawan, pemberontakan itu hanya dari sebuah Oke, siap. Kelompok massa yang besar kawan-kawan. Aku bisa sampaikan itu, 3 orang bisa melakukan pemberontakan. Ingat, masa kita di sini mampu untuk menguntungkan DPR kawan-kawan. Memulihkan DPR kawan-kawan. Jadi jangan ragu. Buat partai itu, jangan melakukan intimidasi kepada masyarakat. Termasuk Polri yang itu. Bapak-bapak bakso di dalam itu. Mbak retake-nya baik. Oke sip, ini gue ke seberangnya ya. Ini ada 2 mahasiswa sini, Trisakti sama UNAS. Pemirsa, inilah suasana terkini di belakang gedung DPR RI, di mana sejumlah mahasiswa, kemudian para massa ini berkumpul di belakang gedung DPR RI melakukan demonstrasi atau melakukan aksi unjuk rasa terhadap pengesahan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan pada hari ini melalui rapat paripurna yang diselenggarakan pada siang hari tadi. Nampak pemirsa, massa menggeruduk DPR di bagian pagar belakang. Mereka membawa sejumlah alat, lalu tadi juga kami melihat ada yang melempar batu ke kaca belakang di pos pengamanan. Para mahasiswa ini berkumpul di gerbang belakang, masih terus melakukan unjuk rasa terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi undang-undang pada hari ini, di mana tadi sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Undang-Undang TNI ini hanya mengatur 3 poin substansi utama, di mana poin pertama adalah pasal 7 yang mengatur mengenai tugas pokok TNI. Dapat dilihat pemirsa, massa mulai berbuat anarkis, memecahkan kaca di pos pengamanan di bagian belakang DPR RI. Siap, Bang. Oke, siap. Gini aja, oke. Tinggal satu sih, maksudnya tinggal satu yang penuh nih. Gue mau, kalau emang ada apa-apa, gue mau ganti. Oke. Oke, siap. Dan pemirsa, diketahui dari semalam massa ini bertahan dengan menggunakan tenda atau memasang tenda di belakang pagar DPR
Kemudian sejak pagi hari tadi, kemudian hingga rapat paripurna digelar, hingga siang hari ini masih terus dilakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR. Para mahasiswa pun saat ini masih terus berkumpul di belakang gedung DPR, tepatnya di depan gerbang Pancasila. Terdengar juga sayup-sayup massa yang sedang berorasi di sana. Diketahui para mahasiswa atau massa yang berunjuk rasa pada hari ini, mereka menolak disahkannya revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang yang tadi sudah disahkan pada siang hari, di mana rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR yang lain. Gini aja, oke. Siap. Oke. Siap. Gini aja, oke. Siap. Dan disebutkan pemirsa, pada Undang-Undang TNI sendiri ini memiliki 3 poin penting yang direvisi. Di antaranya soal Pasal 7 terkait dengan operasi militer selain perang yang dari semula 14 menjadi 16, yaitu penambahan 2 tugas pokok dalam operasi militer selain perang yang meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan juga membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian di pasal 47 ini juga menjadi salah satu poin penting, yaitu penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Oke, bentar. Di mana prajurit aktif ini dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian atau lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan kementerian lembaga dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi, di mana di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ya, selamat. Kemudian poin penting ketiga yaitu soal batas usia pensiun yang dibahas pada pasal 53 yang dibagi dalam 3 klaster, yaitu Tamtama dan Bintara, perwira menengah dan juga perwira tinggi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lapangan, di sana sudah ada rekan kami Ismalia langsung dari DPR RI. Selamat siang Ismalia, bagaimana suasana terkini di sana? Apa tuntutan dari massa yang saat ini masih berunjuk rasa? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Saat ini dapat kami laporkan, kami saat ini berada di belakang gedung DPR RI yang dimana di sini lebih tepatnya ada di gerbang Pancasila. Dan untuk situasi dan kondisi di tempat kami melaporkan saat ini memang gedung belakang DPR ini sudah digeruduk oleh mahasiswa, dan mahasiswa ini tadi datang sekitar pukul jam 12.30 siang tadi, yang dimana jika Diandra menanyakan apa saja tuntutan dari para mahasiswa ini masih sama seperti bahwa mereka menolak disahkannya RUU TNI yang memang tadi pagi sudah disahkan oleh DPR RI. Dan
saat ini untuk kondisi di belakang gedung DPR ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini banyak sekali mahasiswa. Mereka di sini banyak kepulan-kepulan asap yang dihasilkan dari pembakaran ban yang memang sudah dilakukan. Tadi juga bisa kami gambarkan dan kami ceritakan di sini. Ini mahasiswa tadi juga sempat melempari batu atau botol ke dalam gedung, dan mereka memang menginginkan secara langsung berbicara atau berdiskusi dengan anggota-anggota DPR yang ada dalam, karena mereka menganggap bahwa gedung DPR ini merupakan rumah rakyat. Diandra dan juga pemirsa, tadi juga kami dapat bisa ceritakan di sini tadi sudah ada kaca dari pos pengamanan yang dipecahkan, lalu tulisan juga sudah ada yang dipecahkan, dan di sini juga mahasiswa masih terus menyerukan bahwa mereka menginginkan masuk ke dalam gedung DPR untuk bisa berdiskusi dengan anggota DPR. Diandra. Isma, bisa dilihat ada asap di sana. Apakah itu ada yang dibakar atau ada gas dari petugas? Ya, Diandra, boleh tolong diulangi pertanyaannya? Baik, Isma, saat ini tadi terlihat ada asap-asap di sana. Itu apakah ada sesuatu yang dibakar atau seperti apa? Ya, untuk asap-asap yang berkepulan di sini memang ini dihasilkan dari ban yang dibakar seperti itu, Diandra. Dan memang saat ini untuk ban yang dibakar ini jika sudah habis mereka akan membakar kembali ban itu sehingga kepulan asap terus membumbung di belakang gedung DPR ini. Dan di sini juga bisa kami gambarkan di dalam gedung DPR sendiri terlihat dari luar, dari gerbang ini sudah ada penjagaan yang diperketat, karena sekali lagi yang dapat kami ceritakan bahwa tadi jendela pengamanan atau pos pengamanan dari belakang gedung DPR sudah berhasil dipecahkan oleh mahasiswa yang hadir di sini. Dan di sini bisa kami ulas kembali, memang sedari pagi di belakang gedung DPR ini sudah ada masyarakat sipil yang tadinya mendirikan tenda, mereka menginap di tempat kami melaporkan, dan tuntutannya sama, yakni menolak RUU TNI. Namun masyarakat sipil tadi mereka menuju ke depan gerbang gedung DPR RI, dan para mahasiswa ini sampai di belakang atau di tempat kami melaporkan pada pukul 12.30, yang dimana tadi saya juga sempat berbicara dengan perwakilan mahasiswa kenapa mereka baru datang siang. Mereka sebelumnya mengikuti mata kuliah atau mata pelajaran mereka terlebih dahulu, lalu mereka menyuarakan dan mereka berdemonstrasi di belakang gedung DPR RI. Diandra. Baik, Isma, boleh dikabarkan mungkin masa yang datang ini dari mana saja? Apakah mahasiswa saja ataukah ada dari pihak-pihak lain juga? Ya, sejauh ini, Diandra, untuk siapa saja yang datang atau menggeruduk gedung DPR ini pada siang ini terlihat hanya mahasiswa saja, karena masyarakat sipil ini sudah ada sejak kemarin malam, dan mereka tadi juga sempat menyuarakan beberapa seruan aksi mereka di pagi hari tadi, namun memang dari DPR sendiri tidak ada jawaban seperti itu, Diandra, sehingga mereka memilih untuk menuju ke depan gedung DPR RI, dan sempat tadi di sini terlihat sepi, namun saat mahasiswa setelah pukul 12 mereka datang, di sini hanya dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa. Dan di sini bisa kami perkirakan untuk mahasiswa ini terdiri dari ratusan mahasiswa yang memang datang ke gedung DPR RI. Diandra. Baik, apakah ada rencana akan ada audiensi atau pimpinan DPR akan bertemu dengan perwakilan mahasiswa untuk membahas tuntutan mereka ini? Ya, Diandra, kalau untuk audiensi sendiri, ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya apakah nantinya dari perwakilan DPR RI ini melakukan audiensi. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak DPR sendiri. Mereka akan melakukan audiensi kepada
mahasiswa ataupun juga masyarakat sipil ini dari pihak DPR sendiri belum ada jawaban. Dan di sini mahasiswa bisa dilihat di layar televisi Anda, mahasiswa terus menyuarakan agar mereka bisa masuk ke gedung DPR RI supaya bisa melakukan pembicaraan, diskusi atau audiensi dengan salah satu perwakilan anggota DPR, menjawab keresahan mereka, menjawab tuntutan-tuntutan mereka, seperti itu Diandra. Baik, bisa dilihat di layar televisi Isma bahwa pengamanan ini para petugas sudah bersiap-siap. Apakah mereka akan menuju keluar atau seperti apa ini Isma? Ya, Diandra, seperti yang sebelum-sebelumnya memang apakah nantinya pengamanan atau para petugas ini akan keluar, sampai saat ini memang masih belum terlihat apakah para petugas ini akan menuju keluar. Namun memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pos pengamanan ini sudah berhasil dipecahkan kacanya, yang dimana ini bisa langsung terhubung ke dalam gedung DPR RI. Nah, di dalam pos pengamanan tersebut ini sudah dilakukan atau sudah diperketat pengamanannya, begitu Diandra. Dan di sini dapat kami laporkan juga sudah ada mobil barakuda di dalam, sudah ada banyak petugas-petugas yang bersiaga untuk nantinya mencegah jika terjadinya kericuhan di tempat kami melaporkan. Diandra. Baik, apakah ada informasi bahwa masa ini akan bertambah jumlahnya Isma? Ya, kalau untuk masa sendiri Diandra, ini sedari tadi memang kami lihat cukup banyak ya Diandra ya. Namun untuk bertambahnya ini kami belum bisa memperkirakan apakah nantinya akan bertambah kembali. Namun jika dilihat dari pola yang tadi, setelah masyarakat sipil ini menuju ke gerbang belakang, tadi ada segelintir mahasiswa dengan alma mater yang berbeda ini datang ke tempat kami melaporkan, lalu disusul oleh sejumlah mahasiswa dengan alma mater berbeda kembali yang menggeruduk tempat kami melaporkan. Dan bisa saja nanti akan ada mahasiswa ataupun mungkin masyarakat sipil yang tadinya berjaga di belakang gedung DPR RI ini akan kembali ke tempat kami melaporkan. Diandra. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari belakang gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan usai memimpin sidang paripurna pengesahan Undang-Undang TNI. Dalam kesempatan ini, Puan meminta demonstran membaca baik-baik Undang-Undang TNI terlebih dahulu, dan berikut cuplikannya. Alhamdulillah, baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah
tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang menjadi kritik dari pembahasan RUU TNI adalah pembahasannya yang dilakukan secara tertutup, Mbak Puan. Dalam artian sampai saat ini draftnya belum ada yang menerima, draft yang sudah disahkan dan diketuk palu hari ini belum ada yang menerima. Dan semalam juga sempat ada pertemuan tertutup antara Komisi 1 dengan Menteri Hukum dan pemerintah lainnya. Nah, ini yang menjadi kritik adalah pembahasan yang secara tertutup. Ini bagaimana, Mbak Puan? Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Kemarin koalisi masyarakat sipil juga mengkhawatirkan jalannya demo nanti setelah undang-undang ini berlaku. Dari DPR memastikan Tidak ada. Nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Ini kan karena publikasi agenda-agenda rapat ini tidak terpublikasi, baik itu juga kepada wartawan karena dadakan dan tertutup. Itu alasannya kenapa ya? Dalam pembahasan selalu ada media. Dan setelah keluar dari ruangan, Panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya dalam pembahasan tersebut, tentu saja itu belum bisa menjadi satu hal yang menjadi keputusan. Jadi hari ini karena memang sudah diputuskan antara DPR RI dan pemerintah, ini menjadi satu keputusan yang memang sudah disepakati. Nanti silakan dilihat. Mbak Puan, izin isu lain soal penemuan ladang ganja di Bromo. Mbak Puan, ini dari pimpinan DPR bagaimana sih Mbak menyikapi dan menindaklanjuti ke depannya? Ya, terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Oke, cukup. Terima kasih. Terkait dengan RUU P2MI, kerja migran kita yang tadi juga dibawakan di atas, ini kan salah satu undang-undang yang bisa memberikan payung hukum perlindungan kepada masyarakat pekerja migran kita gimana ya? Ya, itu kan baru menjadi usul inisiatif. Nanti kalau sudah dibahas, baru kita akan bahas sama-sama. Misalnya Lebaran, Bu. Kami di sini di DPR bersama-sama bergotong royong akan bersama-sama dengan pemerintah demi bangsa dan negara. Ya, mendukung. Karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bu, terkait tadi baru 3, tapi untuk larangan berbisnis apakah masih sama bahwa tadi tidak boleh? Nah, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah.
Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu sebelum membaca, sebelum melihat. Tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif. Pasal 7 Dulu soal terkait lebaran, OMSP, Bu, persiapan lebaran. untuk soal OMSP ini tidak diatur masa tingkat TNI yang melakukan operasi di luar militer. Ini dikhawatirkan karena bisa menambah seperti apa? Itu nanti diatur dalam PP dan insya Allah jangan sampai terjadi ada operasi militer. Ini kan hanya untuk antisipasi dan mitigasi. Jikalau terjadi akan dilaksanakan hal seperti itu. Namun jika tidak, jangan sampai terjadi, dan itu hanya penambahannya itu adalah untuk cyber dan penyelamatan warga negara di luar negeri jika dibutuhkan. Apa? Loh, sudah ada di undang-undang. Udah ada di undang-undang, kita kan berpayungnya payung undang-undang. Wah, ini udah terlalu. Kemarin ada desakan RUU Polri supaya segera dibahas karena KUHP sekarang lagi digarap. Ini seperti apa? Belum ada surprise dan kita lihat lagi ya. Udah dulu, nih lagi lebaran. Nanti habis lagi puasa mau menuju lebaran ini udah jam kritis. Ya. Terima kasih. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.